ربه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا ويسر الهدى لنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahuna, kesembahan kita, Rabbuna, Rabb kita, itu yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan juga yang mengatur alam semesta ini serta apa yang berada di dalamnya dan berjalan di dalamnya dengan pengaturan yang begitu sempurna, dengan syariat-syariat yang begitu mulia, yang dimana di dalamnya terdapat kebaikan bagi seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan untuk kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Maka merupakan hal yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dengan berbagai bentuk. Dan di antara nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya hak-hak orang tua yang harus ditunaikan oleh anaknya. Yang apabila anak tersebut menunaikan hak orang tuanya, maka itu akan menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika dia minta bertanya kepada Rasulullah SAW, minta untuk ditunjukkan tentang amalan-amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka disebutkan di antaranya adalah menyambung silaturahim, dan tentunya silaturahim yang terkuat adalah ketika seorang anak menyambung rahim dengan orang tuanya, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Belum lagi dari hadis-hadis lain yang seorang sahabat yang lain bertanya tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW kemudian mengabarkan di antaranya adalah birrul walidain, seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba ketika dia memiliki orang tua yang bisa menjadi sebab baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Kita masih melanjutkan pembahasan pada bab di pertemuan sebelumnya, yaitu bab yang berjudul Bab Birril Walidaini wa Silatil Arham. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan bab tentang menyambung silaturahim. Kalau kita cermati lagi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini membahas dua permasalahan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah menyambung silaturahim. Dua permasalahan yang beliau jadikan satu di dalam satu bab ini. Kenapa beliau menggabungkannya dalam satu bab? Tidak beliau pisah saja pembahasan antara berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ini dua permasalahan yang dilihat dari satu sisi ada perbedaan, namun dilihat dari sisi yang lain ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Perbedaannya adalah kita tahu tidak semua kerabat silaturahim ini tidak terbatas pada
orang tua saja, akan meliputi selain dari orang tua, baik saudara-saudaranya, kemudian pamannya, bibinya, kemudian ponakannya dan seterusnya. Ini segi perbedaannya. Adapun kesamaannya adalah atau segi keterkaitannya adalah bahwasanya orang tua adalah orang yang terdepan yang harus dia utamakan terlebih dahulu di dalam menyambung silaturahimnya. Bahkan orang tua dari keduanya lah dia dilahirkan ke dunia ini. Maka dua permasalahan ini sebenarnya dua permasalahan yang sangat berkaitan sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membahasnya di dalam satu bab, membawakan dalil-dalil yang kadang beliau membawakan dalil yang berbakti kepada kedua orang tua, terkadang beliau membawakan dalil yang berkaitan dengan silaturahim, karena di dalam dalil-dalil yang berisi tentang silaturahim terdapat perintah juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dari mana kita tahu bahwasanya dari mana kita mengambil kesimpulan perintah menyambung silaturahim adalah perintah berbakti kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua adalah bagian dari arham, dari rahim yang harus kita sambung hubungannya, yang wajib bagi seorang anak untuk menyambung hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Maka kita lanjutkan kembali bahasan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Sedikit mengulas hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Sesungguhnya aku memiliki kerabat-kerabat yang dimana kondisi aku dengan mereka saat ini adalah aku menyambung silaturahim kepada mereka, yaitu dia berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Wa yaqta'uni, namun mereka justru memutus silaturahim denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka sedangkan mereka berbuat buruk. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku berbuat lembut pada mereka namun mereka justru tidak mengenal hak-hakku, yaitu menelantarkannya, mengabaikannya. Ini orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hubungan antara dia dengan kerabat-kerabatnya. Dia tahu dia diperintahkan untuk menyambung silaturahim, tapi ternyata apa? Yang dia dapatkan perlakuan dari kerabatnya justru memutus silaturahim dengannya. Dia berbuat baik, mereka justru malah membalasnya dengan keburukan. Dia bermurah hati kepada mereka, dermawan kepada mereka, ternyata mereka bakhil kepada dia, tidak mau membantunya, tidak mau memperhatikan, dan seterusnya. Diperlakukan dengan hal yang sebaliknya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in kunta kama qulta," kalau seandainya keadaannya seperti yang engkau sebutkan, faka'annama tusiffuhumul malla, dan maka perumpamaan yang engkau lakukan kepada mereka ini ibarat engkau menyuapkan kepada mulut mereka ini al-mal, yaitu pasir yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantumu selama keadaan yang engkau lakukan terus engkau menyambung silaturahim meskipun diperlakukan demikian.
Maka dalam hadis ini Nabi SAW memberikan arahan kepada seorang sahabat ini yang bertanya, bagaimana saya harus menyikapinya? Bagaimana saya harus menghadapi kerabat yang demikian, yang ketika kita menyambung silaturahim dengan mereka, justru mereka adalah memutusnya. Ketika kita berbuat baik dengan mereka, mereka malah berbuat buruk. Boleh tidak ketika dia berhenti ketika kondisi seperti ini, dia berhenti untuk menyambung silaturahim. Karena apa? Dia ini diperlakukan buruk, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari perbuatan buruk itu keburukan yang semisal. Seorang mendapatkan perbuatan buruk dari kerabatnya, dari orang-orang yang dia diperintahkan berbuat ihsan kepada mereka, tapi dia justru mendapatkan perlakuan yang buruk. Boleh tidak dia membalas dengan hal yang semisal? Yaitu sudahlah ya, berhenti dari berbuat baik kepada mereka. Sudah, anggap saja sudah tidak ada hubungan, tidak peduli lagi dengan kerabatnya. Orang ini bertanya dulu kepada Rasulullah SAW sebelum dia mengambil langkah tersebut, menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka lebih mengedepankan ilmu daripada apa? Daripada hawa nafsunya, daripada emosinya. Terkadang manusia itu dia terlalaikan dengan hawa nafsunya, lebih mengedepankan emosinya, lebih mengedepankan egonya dibandingkan ilmu yang imma belum sampai kepadanya dan belum dia tanyakan, imma ilmu yang bahkan sudah sampai kepadanya tetap dia abaikan. Itulah sifat manusia yang mudah sekali untuk lebih mengedepankan nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Sungguhnya jiwa ini memang sangat sering memerintahkan pada perkara-perkara yang buruk. Nah, sahabat ini sebelum dia mengambil langkah yang demikian, dia berada di posisi orang yang berbuat ihsan. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab, selama dia terus mempertahankan perbuatan ihsannya, selama dia terus menyambung silaturahim meskipun diperlakukan bagaimanapun juga, maka dia akan tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan membantu. Urusan-urusannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kerabat-kerabat yang berlaku buruk tersebut, mereka itu ibarat orang yang menelan pasir panas. Apa orang yang didapati orang yang menelan pasir panas? Kenyang pun tidak, sehat pun tidak. Yang ada adalah justru menyakiti dirinya sendiri. Mereka terus mendapatkan dosa kalau apa? Kalau mereka diperlakukan baik, tapi malah membalasnya dengan keburukan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk terus berbuat ihsan. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu man idza qata'athu rahimu wasala. Orang yang sungguh-sungguh menyambung silaturahim ini bukanlah orang yang berbuat baik kepada kerabatnya kalau dia mendapat perlakuan baik. Jadi bukan orang yang silaturahim kalau disambung rahimnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Orang yang menyambung silaturahim dengan sesungguh-sungguhnya, yang sempurna dalam derajatnya dalam menyambung silaturahim adalah seorang yang apabila diputus rahimnya oleh kerabat-kerabatnya, diperlakukan tidak baik oleh kerabat-kerabatnya, justru dialah orang yang terus menyambungnya. Menunjukkan apa? Menyambung silaturahmi itu bukan dalam rangka balas budi. Menyambung silaturahmi bukan karena ketika kita diperlakukan baik barulah kita akan memperlakukan baik, tidak. Tapi menyambung silaturahim adalah kita terus berbuat ihsan kepada kerabat, kepada keluarga, bagaimanapun keadaan. Entah mereka sebagai orang yang membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga, atau mereka justru membalas kebaikan yang kita berikan dengan keburukan. Itulah orang yang benar-benar menyambung silaturahim dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu para ulama sebagian menyebutkan maka seorang di dalam kaitan menyambung silaturahmi ada
ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang sempurna di dalam menyambung silaturahim, yaitu orang yang dia terus menyambung silaturahim dengan cara berbuat ihsan. Dan kita telah sebutkan bentuk menyambung silaturahim bisa dengan harta, dia terus memberikan harta, dia bersifat dermawan kepada kerabat-kerabatnya, bisa dengan tenaga membantu mereka, bisa dengan waktu mencurahkan sebagian waktunya untuk berkunjung, untuk berkomunikasi, untuk bertegur sapa dengan kerabatnya dan seterusnya. Banyak bentuk silaturahim itu kembali kepada sebuah kebiasaan yang berlaku di lingkungan dia berada, antara dia dengan keluarganya. Ini yang pertama, orang yang menyambung silaturahim dengan sempurna. Yang kedua, orang yang dia menyambung silaturahim tapi dalam rangka sekedar balas budi saja. Ketika dia diperlukan baik, barulah dia akan berbuat baik juga kepada kerabatnya. Kalau ternyata keluarganya melupakan dia, dia pun akan ikut melupakannya. Maka yang seperti ini, meskipun dia dikatakan menyambung silaturahim, tapi menyambung silaturahimnya hanya kalau diperlakukan baik, maka tentunya tidak sesempurna dan tidak sebesar kedudukan yang pertama. Dia hanya tujuannya membalas budi. Adapun seorang mukmin, ketika dia melakukan sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang dia lakukan bukan dalam rangka mukafaah, yang dia lakukan bukan dalam rangka berbalas budi saja, tapi yang dia lakukan adalah ta'abbudan lillahi ta'ala, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang menjadi tujuan utamanya, yaitu apa yang dia lakukan adalah untuk menjalankan perintah Allah, akan mudah bagi dia ke keadaan apapun. Baik dia lakukan ternyata mendapat perlakuan yang buruk, maka dia akan tetap bersabar dan istiqomah di atas perbuatan baik tersebut, karena yang dia harapkan bukanlah balasan kebaikan dari manusia, yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi orang yang sabar, orang yang tetap komitmen di atas perbuatan baik. Tapi kalau dia hanya melakukan perbuatan baik dengan tujuan agar orang lain juga berbuat baik kepadanya, maka lambat laun ketika dia tidak mendapatkan hasil dari perbuatan baiknya, dia akan meninggalkan perbuatan baik tersebut. Maka Nabi SAW menyebutkan, laisal wasilu bil mukafi, orang yang benar-benar menyambung silaturahim bukanlah orang yang melakukan mukafaah saja, yang membalas budi saja. Yang ketiga adalah orang yang memutus silaturahim. Ini kedudukan yang buruk, perilaku yang buruk dalam kaitan dengan kerabat. Maka dari hadis ini kita mengetahui tentang hakikat sebenarnya dari menyambung silaturahim dan bagaimana caranya agar kita terus menjadi orang yang menyambung silaturahim, yaitu dengan melakukan hal tersebut adalah ibtigha' wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari kerabat yang kita sambung tersebut. Lalu apa balasan yang bisa kita dapatkan dari keuntungan dunia? Karena menyambung silaturahim ini ternyata adalah sebuah amalan yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Balasan yang akan dia dapatkan disebutkan dalam hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsaqa lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa dia ingin untuk dilapangkan rezekinya, bisa jadi diperbanyak rezekinya di dunia ini, atau diberikan keberkahan pada rezeki yang dia dapatkan. Berkah itu berkecukupan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, bermanfaat, membuahkan kebaikan ketika dia menggunakan, itulah bentuk keberkahan. Di samping ada kalanya keberkahan itu dengan banyak jumlahnya, bertambah banyak jumlahnya.
Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin untuk dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, jejaknya semakin diperpanjang lagi, itu usianya dipanjangkan, falyasir rahimah, maka caranya apa? Caranya adalah hendaknya dia menyambung silaturahim. Hendaknya dia menyambung silaturahim. Ini adalah nilai kebaikan, balasan kebaikan di dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di samping adanya balasan kebaikan di akhirat berupa pahala yang besar, dimasukkannya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya sebagai seorang mukmin kita berusaha untuk terus menyambung silaturahim. Bahkan kita pun sering diperingatkan setiap pekannya di hari yang mulia, di hari yang dimana di situ kita diingatkan dengan banyak-banyak tadzkir, banyak-banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sering kita mendengar, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya lah kalian saling meminta, wal arham, dan juga silaturahim. Itu bertakwalah dalam urusan menjaga silaturahim. Takwa dalam hal menjaga urusan silaturahim. Yang kebanyakan dari kita itu meminta dengan sering menyebutkan adanya hubungan kerabat. Ketika seorang menjadi bagian dari kerabatnya, maka dia akan lebih besar perhatian yang dia berikan. Maka menyambung silaturahim ini adalah perkara yang selayaknya menjadi hal yang terus kita jaga. Dan tentunya yang terdepan dalam menyambung silaturahim adalah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua lah mereka menjadi jalur dari hubungan rahim, hubungan kekerabatan yang ada pada kita. Hadis yang berikutnya, hadis ini hadis yang mengisahkan tentang Abu Talha yang pernah kita baca hadis ini sebelumnya, yaitu tentang bersedekah. Abu Talha yang ingin menyedekahkan kebunnya, kebun yang paling dicintainya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Talha untuk membaginya kepada kerabat-kerabatnya. Karena itu, karena hadis ini telah kita lalui belum lama dan insyaallah masih teringat di kitab pelajaran yang sudah kita ambil, kita lewati hadis ini ke hadis yang selanjutnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aqbala rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiatmu untuk hijrah dan jihad, abtaghil ajra minallah, dengan tujuan aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang dia ketika itu ingin ikut berjihad, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, hal laka min walidayka ahadun hayyun, apakah kamu masih punya kedua orang tua yang hidup? Salah satu dari keduanya atau kedua-keduanya apakah masih hidup? Qala na'am, kata dia iya. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kamu menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala na'am, kata orang tersebut iya. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Maka Nabi SAW perintahkan kepada orang ini, kalau gitu kembali lagi kepada kedua orang tuamu, kemudian berbuat ihsanlah dalam bermuamalah kepada keduanya. Orang ini minta izin untuk ikut berjihad, untuk ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata apa? Ternyata Nabi SAW perintahkan dia untuk melakukan amalan yang masih mungkin untuk dia kerjakan saat ini selama orang tuanya hidup. Yaitu apa? Berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Pahalanya tidak kalah dari pahala jihad. Pahalanya tidaklah sesederhana yang mungkin seorang menganggapnya, apalah dibandingkan jihad yang dimana dia mengerahkan tenaganya, mengorbankan nyawanya, hartanya. Ternyata ada kondisi di mana ketika seorang dia masih memiliki kedua orang tua yang membutuhkannya, yang berhak untuk mendapatkan kebaktiannya, dia diperintahkan untuk lebih mengedepankan kebaktian kepada kedua orang tua tersebut dibandingkan jihad yang hukumnya bagi kaum muslimin ketika itu adalah fardhu kifayah. Karena jihad itu secara hukum asalnya adalah wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib kifai. Apa itu wajib kifai? Apa maksudnya wajib kifai? Wajib kifai itu kalau sudah ada kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin yang mengerjakannya, maka gugur kewajiban tersebut, sudah tidak menjadi wajib lagi bagi kaum muslimin yang lain. Maka ketika kondisinya masih dalam fardhu kifayah, ada seorang yang dia ingin ikut berangkat berjihad namun dia masih memiliki kedua orang tuanya yang masih hidup, maka kata para ulama dia wajib minta izin kepada kedua orang tuanya. Kalau tidak diizinkan maka dia harus mengedepankan baktinya kepada kedua orang tuanya. Karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah fardhu ain. Sedangkan jihad dalam kondisi belum dalam kondisi yang menjadikan fardhu ain, hukum asalnya adalah fardhu kifayah. Maka dia harus lebih mengedepankan hal yang fardhu ain dibandingkan hal yang fardhu kifayah. Maka Nabi SAW merintahkan kepada sahabat ini yang bertanya untuk balik lagi kepada kedua orang tuanya, untuk berbakti kepada keduanya. Karena kondisi jihad ketika itu masih bisa ditangani oleh kaum muslimin yang lainnya. Sedangkan dia kalau sudah kehilangan kedua orang tuanya, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk apa? Untuk berbakti di masa hidup. Karena tentunya berbakti kepada kedua orang tua di masa hidup dan ketika kedua orang tuanya telah meninggal akan berbeda halnya ketika keduanya sudah meninggal. Tidak bisa lagi dia menjadikan keduanya tersenyum, tidak bisa lagi dia menjadikan keduanya tertawa, tidak bisa lagi kemudian dia membantunya. Maka selama keduanya hidup adalah kesempatan besar, kesempatan emas baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW karena tahu orang inilah orang yang mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bukakan satu pintu kebaikan lain yang dia bisa untuk mendapatkan pahala dari pintu kebaikan tersebut. Itu dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya pernah disebutkan dalam hadis yang kalau tidak salah sudah kita bahas juga ketika Rasulullah SAW ditanya, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktu. Kemudian ditanya, lalu apa? Kemudian beliau menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, lalu apa? Lalu jihad, bisa bila berjihad di jalan Allah. Beliau sebutkan jihad itu yang ketiga. Itu setelah baktinya dia kepada kedua orang tua. Maka para ulama menyimpulkan di situ bahwasanya dalam kondisi selama jihad belum menjadi fardhu kifayah, maka wajib bagi seorang yang masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya sebelum ikut berangkat berjihad. Apabila jihad ini hukumnya fardhu kifayah. Tapi kalau sudah menjadi fardhu ain, misalkan apa menjadi fardhu ain, kondisinya sudah mewajibkan kaum muslimin yang mampu semuanya untuk ikut berangkat karena kondisi membutuhkan kekuatan mereka, bantuan mereka. Tidak mungkin kemudian tercukupi dengan sebagian kaum muslimin yang ada. Maka ketika itu sudah diizinkan, tidak diizinkan berangkat. Atau kondisinya dia adalah seorang yang dibutuhkan oleh imam karena dia mungkin ahli strateginya, dialah panglimanya, yang kalau dia tidak berangkat tidak ada orang yang bisa menggantikan kemampuannya. Maka orang ini
ardu ain baginya. Berangkat dia tanpa harus mendapat izin dari kedua orang tua. Di sini menunjukkan kepada kita seorang pun di dalam melakukan amalan, apabila tidak mungkin untuk menggabungkan dua bentuk kebaikan, dua bentuk amalan, maka dia harus pandai untuk memilih mana yang lebih diprioritaskan. Secara hukum apabila keduanya ada hal yang wajib, maka kalau kewajibannya salah satunya adalah fardu ain, yang lainnya fardu kifayah, dia harus mengedepankan yang fardu ain dibandingkan yang fardu kifayah. Ketika kedua-duanya adalah fardu ain, maka dia lihat mana yang memberikan maslahat yang lebih besar dibandingkan yang maslahatnya lebih kecil. Ketika yang satu adalah yang wajib, yang lainnya adalah yang mustahab, maka dia kedepankan tentunya yang wajib dibandingkan yang mustahab, dan seterusnya. Akan banyak penjelasannya dan contoh-contohnya dalam hal tersebut. Namun Nabi SAW telah memberikan gambaran dalam perintah tersebut bagaimana seorang ini harus cerdas dalam melakukan amalan ibadah, yaitu dengan lebih dengan mampu untuk melakukan mana yang menjadi prioritas yang lebih utama dan lebih terdepan. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya, wa anhu, dan juga diriwayatkan darinya, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimu wasalaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas kebaikan yang dia dapatkan. Jadi kalau kerabatnya berperilaku baik padanya, menyambung silaturahim dengannya, baru kemudian dia menyambung silaturahim. Bukan itu hakikat orang yang menyambung silaturahim. Walakinnal wasil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun orang yang menyambung silaturahim alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha, adalah orang yang apabila silaturahimnya diputus, dia diabaikan oleh kerabatnya, ditelantarkan oleh kerabatnya, tidak pernah dihubungi, tidak pernah diperlakukan baik oleh kerabatnya, dia menyambung silaturahim, dia menghubungi mereka, dia perlakuan baik kepada mereka, dia curahkan apa yang bisa dia berikan kepada mereka berupa waktunya, tenaganya, atau hartanya. Itulah hakikat yang sebenarnya dan sesempurna-sempurnanya orang yang menyambung silaturahim. Maka dari hadis ini menggambar kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang itu di dalam menyikapi kerabatnya, di dalam menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Hadis yang selanjutnya, wa an Asma binti Abi Bakr, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ibuku, yaitu ibunya Asma, dia datang dari Mekah ingin mengunjungi Asma. Dan ketika itu ibunya masih dalam keadaan musyrik. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya ini datang sengaja untuk mengunjungi Asma dengan tujuan disebutkan dalam yang lain raghibatun fiyya, dia menginginkan sesuatu dariku, ingin aku melakukan kebaikan, entah meminta harta, entah meminta bantuan, ada sesuatu kebaikan yang diinginkan dari Asma supaya Asma membantunya, makanya datang. Maka Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, karena kondisinya ketika itu ibunya adalah seorang yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah SAW, maka Asma mengatakan, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah, ibuku datang kepadaku dan dia mengharapkan sesuatu dariku, mengharapkan suatu kebaikan yang aku berikan padanya.
Afa asilu ummi, apakah boleh aku menyambung silaturahim kepada ibuku? Kata Asma. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, sili ummaki." Iya, sambung silaturahim kepada ibumu. Menunjukkan bahwasanya haknya orang tua tetaplah harus dipenuhi oleh seorang anak, meskipun kedua orang tuanya, seandainya orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan kekufuran, meskipun dalam keadaan kemusyrikan, meskipun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila meminta suatu hal yang bukan perkara maksiat dari anaknya, seorang anak tetap wajib untuk memenuhinya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang besarnya hak orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalau seandainya keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang engkau tidak ada dalil yang benar tentang perbuatan kesyirikan tersebut, maka jangan ditaati. Kalau perkaranya maksiat, permintaannya adalah sebuah kemaksiatan, mintanya misalkan untuk ikut berbuat kesyirikan, mintanya untuk ikut berbuat perkara-perkara yang haram, jangan diikuti, tidak boleh ditaati. Tapi kalau pada perkara yang mubah, pada perkara yang secara syariat masih boleh, hanya sekedar apa? Minta diberikan nafkah, minta tetap dinafkahi, minta dikunjungi, maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Maka tetap wajib diberikan hak-hak keduanya, meskipun keduanya dalam keadaan yang sekalipun mereka tidak dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya hak orang tua. Selanjutnya, An Zainab Al-Thaqafiyah, diriwayatkan dari Zainab Al-Thaqafiyah, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Qalat, kata Zainab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Pernah Rasulullah berwasiat kepada para wanita, memerintahkan pada para wanita. Apa perintahnya? Bersedekahlah wahai para wanita, meskipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Tidak punya sedekah berupa uang. Kalau seandainya ada perhiasan yang berlebih, maka Nabi SAW anjurkan kepada para wanita untuk bersedekah. Jangan pelit-pelit dari bersedekah. Nabi SAW tujukan perintah ini ketika itu kepada para wanita. Maka terdengar oleh Zainab Al-Thaqafiyah dan terus teringat oleh Zainab Al-Thaqafiyah. Maka kemudian kata Zainab, farajatu ila Abdullah bin Mas'ud. Setelah mendengar perintah dari Nabi SAW, dia ingin bersedekah, pulang ke rumah. Ini adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqultu lahu. Nah, Zainab ini seorang wanita yang cerdas. Ketika dia pulang ke rumah, suaminya adalah seorang yang fakir. Istrinya punya harta berlebih, perhiasan berlebih, suaminya fakir. Kata Zainab berkata kepada suaminya, innaka rajulun khafifu dzatil yad. Engkau seorang yang sedikit hartanya. Engkau tidak memiliki kelebihan harta, penghasilanmu sedikit. Wa inna Rasulullah SAW qad amarna bis sadaqah. Dan sesungguhnya tadi Rasulullah SAW memerintahkan kami kepada para wanita untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu. Kata Zainab, pergi kamu sekarang ke Rasulullah SAW, kemudian bertanya sana,
Apa yang harus dia tanyakan? Kata Zainab, in kana dzalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Boleh enggak kalau saya ini bersedekahnya ke kamu? Sudah dihukumi bersedekah belum kalau apa? Istri memberikan kepada suaminya dari harta istrinya, bukan dari harta suaminya. Dari harta istri, mungkin istrinya berpenghasilan yang lebih, suaminya ternyata tidak. Mungkin istrinya memiliki harta yang lebih dari harta yang dia miliki, suaminya ternyata kurangan. Nah, kata Zainab, boleh enggak saya bersedekah tapi ke kamu? Ini sudah termasuk sedekah yang Rasulullah perintahkan atau bukan? Kalau iya maka saya akan berikan ke kamu, kalau tidak maka saya berikan kepada selainmu, kata Zainab kepada suaminya. Kata Abdullah bin Mas'ud, bal ittihi anti. Enggak mau dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu saja yang datang, kamu saja yang bertanya. Dia malah balik merintahkan istrinya untuk bertanya sendiri sana. Boleh enggak? Fantalaqtu. Maka akhirnya kata Zainab, aku pergi berangkat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minal ansari bi babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha. Maka ketika sudah dekat dengan rumah Rasulullah SAW, dia dapati ada seorang wanita lain dari kalangan Ansor, sama kondisinya, sama-sama ingin bersedekah kepada suaminya sendiri. Akhirnya dua perempuan sama-sama ingin menanyakan hal yang sama. Satunya Zainab dan satu lagi adalah perempuan ini. Wa kana Rasulullah qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Dan Rasulullah SAW ini seorang yang memiliki kewibawaan, di mana sebagian para sahabat segan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, apalagi para wanita. Bagian para wanita segan untuk bertanya langsung pada Rasulullah SAW. Fa kharaja alaina Bilal. Maka ketika itu keluar Bilal kepada kami. Fa qulna lah, maka kami berkata kepada Bilal, "Iti Rasulullah SAW. Tolong kamu tanyakan pada Rasulullah SAW, nitip pesan kalau memang tidak mau bertanya langsung, entah malu, entah segan. Kadang ada sebagian orang ingin bertanya permasalahan pribadi, atau mungkin pertanyaannya hal yang dia tidak ingin ketahuan, dialah yang sebagai pelakunya, orang yang bertanya. Maka tidak mengapa dia nitip pesan ke orang yang dia percayai mewakilkan pertanyaan tersebut. Iti Rasulullah SAW fa akhbiru anna imra'atini bil babi tas'alanihi atujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah katakan pada beliau ada dua orang wanita di luar ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yaitu apakah sedekah yang diberikan kepada suaminya dan anak-anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya. Maksudnya dari suami yang sebelumnya yang sudah meninggal. Kalau dia sebelumnya memiliki suami, kemudian suaminya tersebut meninggal dan ada anak-anak yang masih kecil, akhirnya dirawat oleh ibunya, dibiayai oleh ibunya. Apakah seorang wanita yang dia membiayai bersedekah kepada suaminya sendiri dan kepada anak-anak yatim dari suaminya yang sudah meninggal, apakah ini sudah dianggap sedekah? Maka akhirnya Bilal bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia pesan pada Bilal, jangan kamu kasih tahu kami ini siapa. Gak perlu dikasih tahu siapa yang bertanya. Dan tidak masalah kalau memang seorang tidak ingin diketahui siapa yang bertanya. Terkadang pun kalau memang sebuah hal yang perlu diminta fatwanya, seorang malu untuk diketahui siapa yang bertanya, tidak perlu menyebutkan nama, tapi setidaknya menyebutkan kondisinya bagaimana, agar apa? Jawaban fatwanya bisa sesuai dengan kondisi yang ditanyakan. Karena terkadang fatwa ini untuk sebagian orang dan sebagian lain akan berbeda tergantung dari kondisinya. Tidak bisa kemudian diberlakukan secara mutlak, semuanya berlaku sama, tidak. Seperti contohnya kita contohkan tadi, kalau seandainya ada orang bertanya,
Apakah saya harus minta izin kepada kedua orang tua untuk berangkat jihad? Ya kan? Pertimbangkan dulu keadaan jihadnya, jihad yang apa ini? Kalau dia tinggal di tempat yang di negeri tersebut sedang diserang oleh orang-orang kufar, jihad tersebut menjadi fardu ain. Butuh izin tidak? Tidak butuh. Kalau dia tinggal di negeri yang ternyata kondisi jihad ketika itu bukan fardu ain, tidak dalam serangan, masih bisa terkendali oleh sebagian kaum muslim yang berangkat jihad, butuh tidak izin kepada kedua orang tuanya? Butuh izin kepada kedua orang tuanya. Pertanyaan yang sama, tapi jawabannya bisa berbeda dilihat dari kondisinya. Maka seorang mufti, seorang yang memberikan fatwa pun harus bijak dan harus memahami keadaan orang yang minta fatwa. Dan orang yang meminta fatwa pun harus menjelaskan keadaannya agar fatwa tersebut pas sesuai dengan pertanyaannya. Maka pesannya Zainab ini, jangan kabarkan kepada beliau tentang siapa kami, karena sudah tersampaikan pesannya. Berarti apa? Kalau sedekah kepada suami berarti suaminya kan fakir. Kalau sedekah kepada anak-anak yatim berarti apa? Anak-anak yatim ini tidak ada lagi orang yang wajib untuk menafkahinya dari bapak-bapaknya. Maka kemudian Bilal menanyakan kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, siapa keduanya? Karena yang bertanya adalah Rasulullah SAW dan Bilal tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah SAW. Maka akhirnya beliau disebutkan namanya pada Rasulullah SAW. Padahal sudah dipesankan. Ini khusus karena apa? Karena yang bertanya Rasulullah SAW. Perintah beliau harus ditaati. Adapun selain beliau, jika memang sudah dipesankan tidak perlu ditanya, maka jangan disebutkan namanya. Faqala Rasulullah SAW, ayyu Zayan, kata Bilal, si Zainab. Maka Rasulullah bertanya, Zainab yang mana? Zainab kan banyak. Bilal semua menyebut si Zainab. Zainabnya banyak. Maka Nabi SAW bertanya, Zainab yang mana? Kata Bilal, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Karena kan kondisinya Zainab satu berbeda dengan Zainab yang lain. Katakan Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW mengetahui keadaannya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, lahuma ajran. Kalau keduanya bersedekah kepada suaminya atau kepada anak yatim yang berada di bawah naungannya, yaitu anak-anak dari suaminya yang sudah meninggal, kalau disedekahkan kepada salah satu dari keduanya, pada kedua-duanya, maka bagi keduanya dua pahala. Ajrul sadaqah, ajrul qarabah, wa ajrul sadaqah. Pahala yang pertama, pahala kerabat, itu pahala menyambung silaturahim. Kedua, pahala sedekah. Maka bersedekah kepada kerabat itu lebih banyak pahalanya dibandingkan sedekah kepada selain kerabat. Karena sedekah kepada kerabat ini akan mendapatkan pahala menyambung silaturahim juga. Maka akhirnya apa? Keduanya bersedekah untuk suaminya yang membutuhkan. Ini boleh bagi seorang istri untuk bersedekah kepada suaminya kalau kondisi suami memang membutuhkan. Ada kalanya keluarga yang demikian. Bahkan di masa Rasulullah SAW pun sebagian para sahabat demikian. Suaminya penghasilannya kurang, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Suami istrinya ternyata memiliki harta yang lebih pada suatu kondisi, maka istrinya bersedekah untuk suaminya. Seperti itu akan mendapatkan pahala yang besar. Hadis ini juga menunjukkan betapa semangatnya para sahabat di dalam bersegera untuk kebaikan dan menunjukkan bahwasanya mereka pun memilih dari amalan-amalan yang ada ini yang terbaik dan yang paling banyak pahalanya. Ketika dihadapkan pada amalan yang bisa dikerjakan, banyak hal yang bisa dikerjakan, mereka akan bertanya dulu kepada Rasulullah SAW, mana yang lebih afdal, mana yang lebih membuahkan pahala yang besar. Ini pentingnya seorang untuk berilmu sebelum dia melangkah untuk beramal. Makanya para Imam Bukhari bawakan sebuah bab dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Supaya apa?
supaya apa yang diucapkan tepat, benar dulu kemudian tepat. Ada kalanya benar tapi mungkin kurang tepat. Maksudnya benar tapi mungkin ada hal yang lebih prioritas yang dia tinggalkan. Ada kalanya dalam beramal pun demikian. Berilmu dulu sebelum beramal. Agar apa? Amalannya benar. Selain itu juga amalan yang terdepan, amalan yang terbaik. Maka penting bagi kita untuk terus belajar, terus memupuk ilmu kita, terus memahami tentang bagaimana amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang lebih afdal satu dengan yang lain. Ya. Hadis yang selanjutnya kita ambil hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat." Sesungguhnya kalian akan membuka suatu negeri yang dimana disebutkan di negeri tersebut qirat, yaitu bagian dari emas. Ini maksudnya negeri Mesir. Ini diucapkan kepada para sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masih hidup dan ketika itu Mesir belum menjadi negaranya kaum muslimin, belum menjadi negaranya kaum muslimin. Sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Kalian akan membuka Mesir, itu menaklukkan Mesir, dan dia adalah negeri yang dinamakan padanya qirat. Disebut di dalamnya qirat. Qirat ini disebutkan maknanya adalah sebagian dari perak atau emas. Itu sering disebut di sana. Fastausu bi ahliha khairan. Maka Nabi SAW kemudian berpesan kepada para sahabat, nanti kalau kalian berhasil menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Karena penduduk negeri tersebut memiliki hak-hak yang harus kalian tunaikan sebagai kaum muslimin dan juga hak silaturahim. Hak silaturahim. Kenapa? Katakan hak silaturahim, kata para ulama, dikarenakan nasab mereka adalah nasab dari dikarenakan Arab, dikarenakan bangsa Arab ini berasal dari siapa? Nabi Ismail. Ibunya ibunya Nabi Ismail ini dari mereka, dari kalangan mereka, itu dari nasabnya mereka, sehingga dikatakan ini adalah rahim. Karena apa? Ternyata runtut ada hubungan darah, meskipun beda kabilah, beda bangsa, tapi apa? Ternyata runtut bersambung. Di ibunya Nabi Ismail alaihi salam itu Hajar. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, kalau nanti kalian berhasil menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada mereka. Karena apa? Karena mereka ini memiliki hak apa yang pertama? Zimmah adalah mereka wajib dijaga hak-haknya, zimmahnya. Ima sebagai kaum muslimin atau sebagai ahlu zimmah, kalaupun di antara mereka ada yang tidak masuk Islam, memiliki zimmah. Yang kedua adalah apa? Haknya adalah hak silaturahim. Dalam riwayat yang lain, dibawakan riwayat yang lain, fa inna lahum zimmatan wa sihra. Karena mereka memiliki hak sebagai kaum muslimin dan hak perbesanan. Apa maksudnya perbesanan? Karena istri Nabi SAW Maria, salah satu istri Nabi SAW berasal dari bangsa mereka, yaitu ibunya Ibrahim. Anak Nabi SAW yang meninggal ini Maria dari bangsa mereka, perbesanan
dari Rasulullah SAW, yaitu memiliki hubungan kekeluargaan, entah kekeluargaan dari darah, yaitu dari nenek moyang yang merupakan ibunya Nabi Ismail alaihissalam, atau setidaknya dari perbesanan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah dari bangsa Arab dan istri beliau Maryam ini dari bangsa mereka. Maka kalau kalian menaklukkan negeri tersebut, berbuat baiklah kepada penduduknya, dikarenakan apa? Adanya hak-hak kaum muslimin yang ada pada mereka dan hak kekeluargaan, hubungan yang kekeluargaan yang ada pada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita perlu untuk mengenal kerabat-kerabat kita. Penting bagi kita untuk mengenal siapa yang memiliki hubungan keluarga kita, agar kita bisa untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Kalau kita bertemu dengan mereka, perlakukan dengan baik. Kalau kita bisa mengunjungi mereka, maka berkunjung kepada mereka. Jika mereka membutuhkan bantuan kita, maka kita berikan bantuan kepada mereka. Jadi mungkin orang Indonesia pun satu dengan lain sukunya demikian. Orang yang dia suku tinggal di Jawa Barat misalkan, mungkin kalau runtut dengan orang yang tinggal di Jawa Tengah, satu suku, atau mungkin berbeda suku tapi tidak runtut nenek moyangnya sama, berasal dari darah yang satu silsilah. Yang seperti itu berarti apa? Itu adalah kekerabatan yang tetap harus dijaga. Dan alhamdulillah, tapi Allah SWT berikan kepada kita karunia nikmat berupa memiliki tradisi yang baik ketika bertemu dengan orang dari satu kampung misalkan, akrab biasanya. Nah, ini bukan hal yang buruk dalam syariat, bahkan diperintahkan kita untuk menyambung silaturahim dengan mereka, kenalan, menjalin keakraban. Kita tanya silsilah keluarganya. Ada orang yang dia sama-sama merantau di kota. Ketika bertemu, dari mana? Saya dari sini. Tanya keluarganya, silsilah keluarga, ketemu. Dapatlah satu kerabat yang mungkin kalau tidak Allah SWT pertemukan mereka ketika itu, belum tentu dia bisa menyambung silaturahim dengan keluarga tersebut. Maka perlu bagi kita untuk mengenal silsilah keluarga agar kita bisa menyambung silaturahim dengan. Sedikit lagi dari ini sambil kita menunggu waktu sholat syuruq. An Abi Hurairah, dari hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW ketika itu langsung mengumpulkan orang-orang Quraisy, itu suku beliau, suku Quraisy. Bangsa Arab terdiri dari berbagai suku, di antaranya suku Quraisy, kabilah Quraisy. Karena Rasulullah SAW berasal dari Quraisy, dari kabilah Quraisy, maka Rasulullah SAW memanggil mereka, mengumpulkan mereka. Karena Allah perintahkan kepada Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan merupakan sebuah kebiasaan baik yang mungkin seorang kalau bisa untuk menerapkan ini di lingkungan keluarganya, di keluarga besarnya, atau mungkin ketika kerabatnya berkumpul, melakukan hal seperti ini, yaitu mengumpulkan kerabatnya kemudian memberikan nasihat, mauidhah. Nabi SAW ketika turun ayat ini yang isinya adalah perintah untuk memberikan peringatan, memberikan mauidhah kepada kerabat-kerabat terdekat, Nabi SAW mengumpulkan kerabatnya. Dan saya dengar ada seorang ulama yang beliau biasa untuk mengumpulkan keluarga besarnya, dari anak-anaknya hingga cucu-cucunya biasa dikumpulkan, entah sebulan sekali, entah berapa waktu sekali dikumpulkan. Kemudian beliau berikan nasihat untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, sehingga semuanya mendapatkan ilmu dan kebaikan darinya. Yang seperti ini merupakan sebuah hal yang baik, yang apabila seorang bisa untuk melakukannya, dia berusaha untuk mewujudkannya. Maka Nabi SAW kemudian setelah itu
mengatakan kepada mereka, Ya bani Abdi Syams, ya bani Ka'b bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nari, ya bani Murrah bin Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Semuanya dipanggil. Semuanya dipanggil, disebut. Hai keluarganya fulan, hai keluarga fulan, hai keluarga fulan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Semuanya disebut satu per satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebut kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu taala anha, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar." Selamatkan dirimu dari api neraka, yaitu dengan bertakwa kepada Allah SWT, bukan dengan nasab beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan bisa selamat dari api neraka dengan sekedar bernasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sekedar memiliki hubungan nasab. Tidak, bukan itu yang menyelamatkan dari api neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk diri kalian. Saya tidak berkuasa sedikit pun dari Allah SWT terhadap diri kalian. Saya tidak mampu untuk bisa menyelamatkan kalian kalau kalian tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ghairu anni, namun kalian ini tetap memiliki hubungan rahim denganku, sa'abuluha bibilaliha, yang akan tetap aku perlakukan baik, tetap aku basahi hubungan kerabatan tersebut. Maksudnya dibasahi adalah aku tidak akan memutusnya, karena memutus silaturahim itu ibarat mengeringkan kelembapan yang ada pada suatu yang nantinya akan mengering kemudian rusak. Maka diibaratkan oleh beliau, sa'abuluha bibilaliha, maka akan terus aku sambung silaturahim dengan kalian. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Quraisy bahwasanya beliau tidak akan sanggup untuk menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau perintahkan mereka beriman. Dan namun kalaupun seandainya di antara mereka ada yang tetap menolak dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membalas hal tersebut dengan memutus silaturahim dengan mereka, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tetap aku memiliki hubungan kerabat dengan kalian yang akan tetap aku jalin hubungan kerabat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan kekerabatan tidak akan putus meskipun kerabat tersebut dia berada di dalam kekufuran. Maka selayaknya kita terus menjalin hubungan kerabatan yang apabila dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, maka dia memiliki dua hak: hak keimanan, hak mukmin, dan hak kekerabatan. Kalaupun seandainya ternyata ada kerabat, ada keluarga yang dia dalam keadaan kafir, maka setidaknya dia memiliki satu hak yang harus kita tunaikan, yaitu hak apa? Hak kekerabatan yang tetap wajib kita sambung hak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terus menyambung silaturahim kita kepada kerabat-kerabat kita, baik yang terdekat maupun yang jauh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pintu kebaikan bagi kerabat-kerabat kita, sehingga kita pun bisa tetap bersama-sama mereka di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk pagi hari ini, karena kan waktu yang sudah lewat dari waktu terbitnya matahari dan sudah masuk waktu sholat syuruk. Karena sholat syuruk itu tidak langsung setelah terbitnya matahari. Sholat syuruk itu adalah kalau matahari sudah meninggi. Maka kalau baru terbit, jangan langsung mengerjakan sholat syuruk. Itu waktu yang masih belum mulainya waktu sholat duha atau sholat syuruk. Nah, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Maka untuk teman ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.